yang paling masyhur yazulu, yuzalu atau tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan, wala yurfa'u dan tidak bisa diangkat. Nah, ikhwati jazakumullah, di awal kemunculan kaidah ini didapatkan di dalam usulnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Hanifah di dalam beberapa literatur yang ada pada beliau disebutkan bahwa Al-Imam Abu Hanifah mengatakan al-aslu, hukum asal atau landasan dasar, inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, annahu, sesungguhnya, mata urifa, kapan saja diketahui, bisubutus syai', tetapnya sesuatu, kapan saja sesuatu itu diketahui ketetapannya, min tariqil ihatati, yaitu dari jalur ditelusurnya semua jalur yang menceritakannya. Jadi misalnya si fulan mengatakan A, tanya lagi kepada si fulan berikutnya mengatakan A, si fulan lagi mengatakan A, semuanya mengatakan A. Ini namanya min tariqil ihatah. Jadi ditanya atau dilihat bahwa perkara itu memang ada secara keyakinan, wa tayaqquni, dan diyakini keberadaan sesuatu tersebut, li ayyi makna, dengan berbagai macam makna kana yang ada, ya, baik itu dari adat istiadat atau dari akliyah, dari akal, atau dari sumber-sumber orang-orang yang menceritakannya bahwa perkara itu memang ada, maka fahuwa ala dzalika, maka sesuatu itu tetap ditetapkan dengan keadaannya tersebut. Malam yatayaqqan bi khilafihi, selagi belum diyakini ada sesuatu yang menyelisihinya. Ya. Jadi kita misalnya mendapatkan sebuah peristiwa, dan peristiwa ini diyakini adanya, ya, dengan berbagai macam jalur untuk meyakini keberadaannya tersebut, maka dia tetap dianggap ada, ya, dianggap ada selagi belum diyakini sesuatu yang menyelisihinya, ya. Di dalam perkara yang lain atau di dalam ungkapan yang lain dikatakan baqa'u ma kana ala ma kana, ya, baqa'u ma kana ala ma kana, tetapnya sesuatu di atas awal dia, ya, selagi tidak ada yang merubahnya, ya. Seperti contoh, ya, jazakumullah. Mungkin contoh ini tidak ada di Jakarta, mungkin, ya, jarang sekali kita dapatkan di Jakarta. Misalnya begini, kita mengambil air dari sumber yang suci. Misalnya kita buka keran, ya, keran air. Keran air ini kita ambil dari tanah, ya, dengan perantaraan mesin. Dengan perantaraan mesin air ini disedot sehingga ini adalah air mutlak, ya, air suci, mensucikan. Lalu air ini kita tadah di sebuah gayung atau di sebuah ember. Kita tadah air tersebut, lalu kita letakkan di sebuah tempat. Kemudian karena beberapa urusan kita meninggalkan air tersebut. Ya, ini mungkin contohnya di kampung-kampung, ya, di desa. Kita ambil air di belakang rumah, ya, kita isi gayung atau ember tadi, lalu kita tinggalkan air tersebut karena keperluan, ya, mungkin ada tamu di luar sehingga kita harus keluar, ya. Kemudian setelah kita kembali menuju air tersebut, ternyata di sekitar ember tersebut ada anjing, ya, ada anjing. Di sekitar ember itu ada anjing. Maka ikhwati jazakumullah, sangat memungkinkan anjing ini menjilat air tersebut, ya. Dan liur anjing ini mughaladzah, ya, mughaladzah, termasuk najis mughaladzah, najis besar yang harus
buang dengan menyirami najis tersebut 6 kali, kemudian 7 kalinya dengan tanah, atau yang pertama kali dengan tanah, lalu disirami dengan air 6 kali siraman. Ya. Nah ini ada anjing di sekitar ember yang tadi sudah kita siapkan untuk kita berwudu misalnya. Maka pertanyaannya, apakah air yang ada di ember itu suci? Ya, suci. Padahal ada anjing di situ dan memungkinkan anjing ini menjilati air tersebut. Ya, menjilati air tersebut. Maka ikhwatnya jazakumullah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kata beliau, mata urifa thubutu syai', selagi diketahui bahwa air ini adalah suci, min tariqil ihatah, dari berbagai macam sumber, dari sumbernya tadi apa? Kita meyakini bahwa kita yang mengambil air tersebut, bukan orang lain. Sendiri yang kita ambil dari keran, ya, bukan dari tempat yang lain yang kita tidak tahu suci atau tidaknya, tapi dari keran. Kemudian tarik yang berikutnya, jalan yang berikutnya, air ini yang mengalir dari keran ini adalah dari sumber mata air dalam tanah yang ditarik melalui mesin. Ini namanya tariqul ihatah yang berikutnya. Jadi kita menelusuri jejak air ini, ya, dan kita ketahui pertama kita yang ambil, yang kedua kita ambil dari keran. Keran ini kemudian sumbernya dari bawah tanah, kemudian ditarik oleh mesin, ya, sehingga sangat meyakinkan bahwa air ini adalah suci. Ya, air ini suci. Watayakun, dan kita yakin, ya, karena kita sendiri yang melakukannya. Li ai makna kana, dengan berbagai macam alasan apapun air ini tidak bisa dikatakan najis, ya, karena sudah yakin. Maka hukumnya fahuwa ala zalika, maka air ini tetap suci, ya, tetap suci, malam yatayaqqan bi khilafihi, selagi tidak diyakini ada yang bisa merubah air tersebut. Ada tadi anjing ini mungkin merubah air tadi, menjilatinya. Tapi kita tidak yakin, karena kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri anjing itu menjilat. Anjing itu ada di sekitar air, tapi tidak diyakini anjing ini menjilat air. Hanya kemungkinan dia melihat, menjilat kemungkinan tidak, karena biasanya binatang kalau ada air minum, ya. Tapi mungkin juga tidak, mungkin dia tidak haus sehingga tidak minum, ya. Maka ketika kita tidak menyaksikan secara yakin, ya, mengetahui secara yakin bahwa anjing itu menjilati air, maka air ini dihukumi tetap suci. Yaitu diantara contoh dari makna ucapan Al-Imam Abu Hanifah ini. Nah kemudian kaidah ini dilanjutkan lagi pembahasannya, ya, literaturnya atau literasinya, dan kemudian berubah menjadi sebuah kata yang ringkas, ya, oleh Al-Imam Al-Qurhi. Al-Imam Al-Qurhi mentakbirkan atau mengungkapkan kaidah ini dengan ucapan beliau, innama sabata bil yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang ditetapkan dengan sebuah keyakinan itu tidak akan bisa hilang dengan sebuah keraguan. Jadi sesuatu yang yakin tidak bisa kita rubah dengan sesuatu yang ragu. Nah, dari mana kaidah ini muncul? Ya, dari bacaan ayat mana, dari hadis yang mana? Maka di sini diantaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Yunus ayat ke-36. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa ma yattabi'u, dan tidaklah mengikuti, aktsaruhum, kebanyakan mereka, illa dhanna, kecuali prasangka, ya. Inna dhanna, sesungguhnya prasangka, la yughni, tidak akan memberikan manfaat, minal haqqi, dari kebenaran sedikit pun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perilaku orang-orang musyrik.
orang-orang musyrik itu mendatangi berhala-berhala, ya, mendatangi tempat-tempat berkah lah, tempat-tempat keramat, mendatangi berhala-berhala mereka yang mereka melakukan ibadah terhadap berhala-berhala ini. Ya, mereka berdoa, mereka sujud di depan berhala-berhala tersebut. Apa alasan mereka melakukan sesembahan terhadap berhala-berhala ini? Yaitu alasan mereka prasangka, ya, prasangka bahwa patung-patung ini sebenarnya dahulunya adalah orang-orang soleh, ya, dahulunya orang-orang soleh yang kemudian meninggal, sehingga orang-orang soleh ini tentunya akan mendapatkan apa? Tempat yang baik di sisi Allah, ya, derajat yang baik di sisi Allah. Tapi karena mereka sudah meninggal, lalu mereka membuat patung dari orang-orang soleh ini. Lalu mereka mendatangi patung-patung ini dengan prasangka patung-patung yang merupakan gambaran orang-orang soleh ini akan menolong mereka, memberikan manfaat kepada mereka, bisa menimbulkan mudarat kepada mereka sehingga mereka takut kalau berbuat hal-hal yang buruk di depan patung tersebut. Ya, mereka memberikan sesaji dengan prasangka bahwa berhala-berhala ini bisa menolong mereka. Karena memang mereka tidak bisa melihat secara langsung, secara real, berhala ini menolong mereka. Karena berhala tidak bisa berjalan, ya, tidak bisa berucap, tidak bisa melakukan apa-apa. Karenanya ketika Ibrahim melihat ayahnya menyembah berhala, maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menyukupi engkau sedikit pun, ya. Nah, apa yang membuat mereka menyembah itu? Hanya prasangka saja, ya, prasangka bahwa ini akan memberikan kebaikan. Lalu Allah mengatakan inna dhanna, sesungguhnya prasangka yang demikian itulah yughni minal haqqi syai'a, tidak akan memberikan manfaat tentang kebenaran sedikit pun. Karena kebenaran itu harus yakin, ya. Kebenaran itu harus yakin sehingga dia tidak bisa dibuat dengan prasangka. Ya, oh ini menurut saya benar. Apa landasanmu? Saya hanya menyangka saja, ya. Saya yakin, saya sangka bahwa ini memberikan manfaat. Dan sebagian orang mengatakan saya yakin dengan ucapan kata yakin, tapi dia tidak bisa memberikan apa? Al-ilmu al-muhit, ilmu yang bisa mencukupi bahwa sesuatu itu memang hak. Ya. Ketika ditanya, qul hatu burhanakum, berikan petunjuk kalian bahwa memang apa yang kalian sangka ini benar. Mereka hanya menjawabnya, ini prasangkaan kami, ya, ini prasangkaan kami. Ya. Maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sunnah al-mutahharah, di antara dalil-dalil tentang kaidah ini menurut hadis-hadis Rasulullah SAW dikumpulkan dalam banyak peristiwa. Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan di perutnya syai'an, sesuatu. Jadi perutnya ini kayak ada yang mau keluar. Ya. Ya, kayak ada sesuatu rasa di perutnya tersebut, fa ashkala alaihi, maka menjadi muskil. Muskil itu menjadi apakah memang ada yang keluar dari perut ini atau tidak, ya, ragu dia. Apakah dia kentut atau tidak? Apakah keluar angin atau tidak? Ya. Tapi dia ngerasa di dalam perutnya, ya, kayak bergolak sesuatu, ya. Ya, akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar dari perut itu sesuatu atau tidak? Apa kata Rasulullah dalam kondisi seperti itu? Maka kata Rasulullah, fala yakhrujanna, maka janganlah salah seorang di antara kalian itu keluar minal masjid, dari masjidnya, jadi tempat sujudnya, hatta, sampai yasma'a, dia mendengar sautan, suara kentut, ya. Kalau sudah dengar suara kentutnya,
au yajidu rihan, atau dia mencium bau. Suaranya nggak ada, tapi baunya bau kentut ya. Oh, berarti memang ada yang kentut dan dia sudah merasa di perutnya ada tadi. Kemudian keluar angin atau terdengar bunyi atau keluar angin dan situ menimbulkan bau. Oh, berarti sudah yakin bahwa dia memang batal ya. Artinya kalau dia cuma ragu, ini sudah keluar sesuatu atau tidak, walaupun dia sudah merasa di perutnya ada sesuatu. Maka kata Rasulullah, jangan keluar dia sampai dia bisa membuktikan bahwa memang sesuatu itu keluar dari perutnya tersebutnya. Maka di sini perkara ragunya dia apakah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak itu belum menjadi dalil bahwa dia boleh meninggalkan sholat, bahwa dia berkeyakinan bahwa dia telah batal wudunya. Belum. Sampai dia membuktikan sesuatu tersebut dengan sesuatu ilmu yang yakin. Nah, ilmu yang yakin adalah dia mendapatkan bau atau dia mendengar suara kentut tersebut. Karenanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa hadzal haditsu ya, hadis ini aslun min usulil Islam. Hadis ini menjadi pondasi dari pondasi Islam. Artinya apa? Bukan hanya perkara tadi, perkara kentut tadi ya, perkara rasa di dalam perut sehingga apakah keluar atau tidak. Tetapi ini terjemahannya bisa dalam cakupan yang sangat luas. Ya. Di mana kita berada di suatu hal yang yakin, kemudian kita merasa ragu dengan keyakinan kita ini, ada sesuatu yang merubah keyakinan kita ini, maka tidak boleh kita berpindah dari keyakinan tersebut. Ya. Tidak boleh kita berpindah kepada keyakinan tersebut, ya, ke prasangka tersebut. Ya. Dalam banyak hal, diantaranya yang tadi kita contohkan di awal tentang kesucian air. Ya. Karenanya konteks hadis ini jangan dilihat secara letter-leknya saja. Ya, tetapi di sini ada kaidah di mana keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Demikian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, wa qaidatun 'azimun min qawaidil fiqhi. Di sini kata beliau ada kaidah yang sangat besar dalam kaidah fikih. Apa itu? Wahya, yaitu annal asya'a, bahwa segala sesuatu itu yuhkamu bi baqaiha, dihukumi dengan tetapnya sesuatu tersebut. Tidak berubahnya sesuatu tersebut. Dia tetap di dalam keadaannya, ya, dihukumi dengan keadaannya, ala usuliha, di atas landasannya, ya, tidak bisa dirubah, tidak bisa digantikan, tidak bisa diangkat, ya, perkara tersebut, hatta hingga yatayaqqana khilafu zalika, sehingga khilafa hatta yatayaqqana khilafa zalika, sampai seseorang itu meyakini ada perkara yang merubahnya. Dan kata beliau, wala yadurru syak at-tari 'alaiha, dan tidaklah memudaratkan atau tidaklah membuat perkara yang kita yakini ini menjadi tercela ya dengan keraguan-keraguan yang muncul sesaat tersebut. Ya. Baik, ini satu hadis dari Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafal la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Dia tidak boleh keluar dari sholatnya sampai dia mendengar sesuatu atau mencium bau. Baik, yang berikutnya di antara dalil tentang kaidah ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian ragu fi salatihi, di dalam salatnya, dia ragu di dalam salatnya. Apa yang dia ragukan? Falam yadri kam shalla asalasan arba'an. Dia ragu dia sudah salat 3 rakaat apa 4 rakaat. Misalnya salat zuhur ya. Salat zuhur, dia ragu, apakah dia ini sudah 4 rakaat apa masih 3 rakaat? Ya. Apa yang harus dia lakukan? Maka kata Rasulullah, falyatrah, maka hendaklah dia membuang asyakku, keraguan tersebut, wal yabni, dan hendaklah dia membangun ala mastayaqqana, atas apa yang dia yakini.
Ya, apa itu ya keyakinan dia? Maka di sini para ulama mengatakan yaitu apabila dia ragu, dia sholat zuhur 4 rakaat, bagaimana kita ketahui ya, 4 rakaat. Tapi dia ragu, ini sudah 4 rakaat apa 3 rakaat? Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menetapkan keyakinan. Nah, keyakinan itu di mana? Ketika orang menghitung angka 4, ya, 1, 2, 3, 4. Ketika orang menghitung angka 4, angka 3 disebut tidak? Disebut. Ya, angka 3 disebut. Ketika orang menghitung angka 3, angka 4 disebut tidak? Kita menghitung 1, 2, 3. Angka 4 kita sebut tidak? Tidak. Ya. Sementara kalau kita menyebut angka 4, maka angka 3 kita sebut. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti ketika orang bertanya-tanya di dalam hatinya, ini 4 rakaat apa 3? Maka yang 4 rakaat ini ragu. Ya, 4 rakaat ini ragu. Yang sudah disebut secara yakin, kalau sudah orang 4 rakaat berarti dia pasti 3. Ya, maka dia harus membangun di dalam pikirannya, oh dia salat 3 rakaat. Lalu dia harus tambahkan 1 rakaat lagi, ya. Tambahkan 1 rakaat lagi. Ya. Tsumma yasjudu sajadataini. Kemudian setelah itu dia sujud 2 kali sujudan, namanya sujud sahwi, qabla an yuslima. Ya, qabla an yusallim. Qabla an yusallim. Sebelum dia salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Ya. Kalau memang dia sudah 4, ya, tadi kan dia ragu ada 3 atau 4. Bisa jadi memang dia sudah 4 atau bisa jadi dia 3. Nah, seandainya dia itu salatnya benar-benar sudah 4, tapi dia ragu tadi, lalu dia tambah, berarti salatnya menjadi berapa? Menjadi 5 rakaat. Kata Rasulullah, fa in kana shalla khamsan, apabila dia salatnya 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu. Syafa'na lahu salatahu. Maka kami tambahkan pahala bagi dia di salatnya. Itu makna syafa'a, ya. Syafa'a artinya dibenarkan. Ya. Di sebagian mengatakan ja'alnaha lahu syaf'an la witran. Jadi tetap di sisi Allah itu dianggap 4 walaupun mungkin itu 5. Ya, artinya di dalam riwayat yang lain dikatakan berarti kami tambahkan pahala bagi dia. Ya. Karena dia telah mengambil sesuatu yang yakin tadi. Wa in kana shalla itmaman, jikalau sekiranya dia menyempurnakan salatnya. Jadi memang sebenarnya dia belum sampai apa? Belum sampai 4. Ya, belum sampai 4. Ternyata dia memang masih 3, ya, masih 3 rakaat. Masih 3 rakaat, maka ketika dia tambah 1 berarti benar-benar menjadi apa? Menjadi 4. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, di mana dia salat menyempurnakannya dengan 4 rakaat, kanata, maka jadilah rakaat tambahan tadi targhiman lisyaitan. Itu targhiman. Targhiban itu kalau kita bahasakan seperti apa ya? Seperti membuat setan itu kecele, ya. Targhiman lisyaitan, itu membuat setan itu kecele. Artinya apa? Setan memunculkan keraguan di dalam hati kita ketika kita sholat. Kamu ini masih 3 rakaat. Kamu ini menjadi 4 rakaat. Maka sholat kita itu jadi kacau. Ya, jadi kacau. Dan setan ingin mengurangi pahala kita. Maka dengan kita mengambil keyakinan, yaitu mengambil rakaat yang 3 rakaat tadi, ya, walaupun mungkin kita bisa sudah 4, bisa juga belum 3, maka kita mengambil angka 3 tadi. Kalau seandainya kita tadi lebih menjadi 5 rakaat, ya gara-gara ragu tadi, berarti siapa yang rugi? Yang rugi setan. Ya, dia ingin mengurangi pahala kita, tapi justru apa?
justru kita mendapatkan tambahan pahala karena kita sholat 5 rakaat. Tapi dicatat ya, ini bukan sengaja. Jadi kalau orang sholat zuhur 5 rakaat sengaja, berarti apa? Berarti dia menyelisihi Rasulullah SAW. Tapi di sini maksudnya adalah ketika dia tertipu atau ditipu oleh syaitan dengan keraguan di dalam hatinya, maka dia menambahkan itu menjadi 5 rakaat yang tadinya syaitan ingin mengurangi pahalanya, tapi justru apa? Justru bertambah pahalanya. Ya, ini tergiman tidak? Mengecewakan setan atau tidak? Tentunya mengecewakan setan. Kalau ternyata dengan tadinya dia kurang, memang tiga, lalu dia tambahkan, maka menjadi 4. Ini pun berarti apa? Sholatnya sempurna. Ya, sholatnya sempurna. Berarti ini juga apa? Ini juga membuat setan kecewa. Ya. Demikian, itu kaidahnya apa? Kaidahnya di sini berarti kita harus menentukan keyakinan itu bukan sekedar prasangka, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu tadi apa? Bisa dengan logika. Jadi seperti antara 3 dengan 4, mana yang yakin? Maka kita katakan 3. Kenapa? Nah tadi, ketika orang menghitung, dari 1 sampai 4, angka 3 disebut. Ya. Tapi kalau orang menghitung 1 sampai 3, maka 4 tidak dihitung. Maka 4 ini yang ragu, 3 yang yakin. Ya. Dan demikian juga orang yang salat apakah sudah 2 rakaat atau belum, ya maka hendaklah dia membangunnya, berarti dia 1 rakaat. Baik, dalil akli, dalil akal kaidah ini. Jadi secara akal bertabrakan tidak kaidah ini? Tentunya tidak, ya. Karena pertama dia diambil dari Al-Quran tadi, kemudian diambil dari hadis-hadis yang sahih, mestinya tidak akan bertabrakan. Sekarang kita ingin buktikan apakah benar kaidah ini tidak bertabrakan dengan akal kita. Maka kata para ulama, al-yakin aqwa minasyak. Ya, keyakinan itu lebih kuat daripada ragu, ya. Karenanya al-yakin hukman qat'iyan jaziman. Keyakinan itu hukum yang kokoh, ya. Fala yanhadimu bisyak, maka tidak akan mungkin dihancurkan oleh sebuah keraguan saja, ya. Baik, sekarang kita ingin menjelaskan makna kaidah ini. Apa sih makna kaidah ini? Ikhwati jazakumullah. Di sini dikatakan al-yaqin. Apa itu yakin? Yakin itu secara bahasa artinya tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai'. Yaitu tenangnya hati atas keberadaan sesuatu, atas hakikat sesuatu. Kita itu tidak bertanya-tanya. Ini benar atau tidak? Ini salah apa tidak? Ini kurang apa tidak? Tidak ada pertanyaan. Kita yakin ini 1 misalnya. Ini 2, ini suci, ini najis, ini sah, ini tidak sah. Ya, tidak ada keraguan. Kita yakin. Itu namanya al-yakin di dalam istilah bahasa. Ya. Ya. Sementara asyak, syak itu artinya taraddud. Taraddud itu artinya maju mundur kalau kita bilang. Mau maju ragu, mau mundur ragu, ya. Ini namanya taraddud. Ya, taraddud di antara sesuatu ke sesuatu yang lain. Dia tidak bisa meyakini mana yang harus diambil, A atau B, ya. Si fulanah atau si fulanah yang lain. Ragu. Maka ini syak namanya. Nah, ikhwati azakumullah, di dalam tangkapan akal, ya, dalam tangkapan akal itu ada 5 marotib, ya, ada 5 marotib, ada 3 tingkatan, ada 5 ya, maksudnya ada 5 tingkatan di dalam otak kita ini, ada 5. Yang pertama adalah al-yakin, ini yang paling tinggi, yaitu jazmul qalbi ala istinadi ila dalilil qat'i, yaitu keyakinan hati yang dilandaskan kepada dalil yang qat'i, yang tidak bisa dibantah, ya. Itu namanya yakin. Seperti apa? Ya seperti tadi,
Seperti yang pernah saya contohkan. Ada orang duduk setelah sholat maghrib menuju isya. Ketika dia mau sholat isya, dia ragu apakah dia sudah batal apa belum. Apa dia masih berwudu? Apakah tadi batal atau tidak. Maka mana yang yakin? Maka yang yakin adalah dia dalam keadaan suci. Kalau dari mana engkau membangun bahwa dia dalam keadaan suci? Maka kita katakan, karena tadi dia sudah sholat maghrib. Ya. Kalau orang sholat maghrib berarti sudah berwudu. Berarti dia sudah yakin dia berwudu sehingga dia melakukan sholat maghrib. Nah kemudian ketika dia duduk menuju isya, bisa jadi dia batal, bisa jadi dia tidak batal. Yang jelas dia masih berwudu. Yang menjadi keraguannya apa? Batalnya. Kalau yang menjadi keraguan batalnya, maka batalnya dibuang. Maka dia tetap di dalam keadaan suci. Itu namanya keyakinan karena ada dalil petunjuk bahwa dia sholat maghrib. Ya, dia sholat maghrib. Ya tadi juga seperti antara angka 4 dengan angka 3 dengan 4 mana yang yakin, maka kita katakan 3. Apa landasannya? Ya tadi, karena orang berhitung ke angka 4, dia pasti menyebutkan angka 3. Sementara orang menghitung dari 1 sampai 3, dia tidak menyebutkan angka 4. Berarti angka 4 itu ragu, angka 3 itu yang yakin. Ini namanya jazmul qalbi ma'a al-istinad ila dalilil qat'i. Yaitu tetapnya hati dengan disertai dalil yang kokoh. Itu yang pertama, yakin namanya. Yang kedua, al-i'tiqad. Al-i'tiqad. Al-i'tiqad itu akidah. Akidah. Keyakinan. Ya, keyakinan dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab, i'tiqad namanya. Kalau yang pertama tadi yakin. Yang kedua, i'tiqad. I'tiqad itu apa? I'tiqad itu jazmul qalbi. Sama. Hatinya yakin juga. Ya, kalau orang berakidah, berkeyakinan, beriktikad, misalnya dia beriktikad bahwa Tuhan dia Allah, ya, Tuhan dia Allah. Min ghairi istinadid dalilil qat'i, tanpa adanya istinad dalil yang qat'i. Qat'i di sini artinya sangat meyakinkan sehingga tidak bisa digoyang, ya, sehingga tidak bisa digoyang. Wa matsalu lahu i'tiqadul 'ami, ya seperti i'tiqadnya orang awam. Ya. I'tiqadnya ulama, dia mungkin ketika ditanya, engkau beriman kepada Allah? Iya, beriman kepada Allah. Apa dasar kamu? Dia bisa menunjukkan dasarnya. Inilah, itulah, dan segala macam. Walaupun itu juga tidak bisa menjadi qat'i karena kita tidak bisa melihat Allah secara nyata. Mata kita, indera kita tidak bisa melihat Allah. Cuman kita hanya memberikan dalil-dalil yang ada di sekitar kita, namun dalil-dalil ini juga tidaklah bisa disebut dalil yang sangat meyakinkan. Karenanya tidak semua orang mau menerima tentang ketuhanan Allah. Ya. Maka ini i'tiqad namanya. Nah, ini juga akan lebih sangat terlihat lagi ketika yang beriktikad itu orang awam. Ketika ditanya kepada mereka, engkau meyakini Allah sebagai Tuhan. Apa dalil kamu? Apa petunjuk kamu? Dia nggak bisa jawab. Pokoknya saya yakin. Pokoknya saya beriktikad, berkeyakinan. Nah, ini namanya i'tiqad. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga az-zannu. Az-zannu. Zan. Zan itu atau prasangka dalam bahasa kita, huwa tazwizu amrayni ahaduhuma aqwa minal akhar. Yaitu kita berada di antara dua keadaan. Ya. Kita memikirkan A, kita memikirkan B. Ya. Tetapi hati kita lebih condong kepada salah satunya. Misalnya kita lebih condong kepada A. Ini namanya zon. Ya. Seperti khilaf-khilaf fikih. Ya. Di khilaf-khilaf fikih itu ada perkara agama yang misalnya mazhab Hambali begini, mazhab Syafi'i begini. Ya. Lalu kita mempelajari dua dalil ini. Dua dalil ini kuat. Tapi kita lebih condong kepada mazhabnya Asy-Syafi'i misalnya. Mungkin
ada tambahan dasar, misalnya tambahan dasar bahwa Imam Syafi'i ini orang Quraisy, misalnya orang Quraisy, ya, orang Quraisy itu mulia karena nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Imam Ahmad ketika beliau mengungkapkan idza su'iltu fi mas'alatin, kata Imam Ahmad, apabila aku ini ditanya tentang sebuah masalah, wala a'rifu marja'ad dalil, sementara aku tidak menemukan satu rujukan dalil, ini memang masalah rumit, aku tidak menemukan dalil. Apa kata Imam Ahmad? Akhadtu biqauli Syafi'i, maka aku akan mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi beliau ragu, ini pendapat beliau begini, pendapat Imam Syafi'i begini, ada keraguan. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, aku akan mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam? Maka beliau mengatakan, li'annahu Quraisyiyun, karena beliau orang Quraisy. Ya, karena beliau orang Quraisy. Kemudian Imam Ahmad mengeluarkan sebuah landasan hadis, ya. Kata beliau, la tastahzi'u bi Quraisyin. Jangan kalian mencela orang Quraisy. Fa inna ilmahu, karena sesungguhnya ilmunya orang Quraisy itu yafuqul alam, akan di atas rata-rata manusia di alam semesta ini. Ya. Jadi ilmunya orang Quraisy itu di atas rata-ratanya orang manusia biasa di dunia ini. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya Rasulullah. Rasulullah orang Quraisy. Dan ilmu beliau tidak ada yang menandingi. Contohnya seperti apa? Seperti Abu Bakar, seperti Umar. Ya, mereka suku-suku Quraisy. Juga contohnya seperti apa? Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i, beliau seorang Quraisy. Maka ilmu beliau di atas rata-rata. Nah, ini namanya zon, ya. Kita berada di dua keadaan, tetapi hati kita lebih condong kepada salah satunya. Ini namanya zon. Nah, ini pun hanya kita gunakan untuk keadaan-keadaan yang tertentu, ya, tidak bisa kita jadikan sebuah dalil kemutlakan. Sehingga ketika pada kasus zon ini, seseorang tidak bisa mengkafirkan atau menyalahkan orang lain. Ya. Dia harus lapang dada dalam masalah ini. Ya, karena ini masih prasangka. Ya. Prasangka bisa benar, bisa tidak. Zon namanya. Kemudian syak. Asyak yang keempat adalah asyak. Yaitu apa? Tajwizu amraini la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Ai mutasawiyaini. Yaitu samanya dua perkara di dia antara A dengan B. Ini sama. Milih A apa milih B? Milih A apa milih B? Ya. Kemudian dia tidak bisa menyespesialkan salah satunya. Dua-duanya spesial ini. Atau dua-duanya bahkan tidak spesial. Ya. Seorang gadis didatangi dua pelamar laki-laki yang melamar dua orang. Dua-duanya top misalnya. Dia memilih ini, memilih ini, memilih ini, memilih ini. Nggak bisa dia menentukan salah satu di antara keduanya. Tidak ada hatinya juga yang miring di antara salah satu di antara dua tersebut misalnya. Dua-duanya sama. Sama-sama nggak disukai atau sama-sama disukai, ya. Mau ngambil dua-duanya nggak mungkin, ya. Ya. Maka ini namanya apa? Syak, ragu. Ini sudah. Nah, ini saja ketika kita dihadapkan kepada dua hal yang ragu ini, maka perintah syariat apa? Buang yang ragu tersebut. Udah, jangan dipikirkan. Ditolak dua-duanya. Ditolak dua-duanya. Atau dicari lagi penguatnya sampai ada salah satunya yang condong, ya. Misalnya dengan apa? Dengan istikharah kalau dalam kasus hitbah tadi, ya. Yang kelima ini yang paling tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai landasan berpikir, yaitu al-waham. Waham namanya. Yaitu tajwizul amraini, dua perkara, ahaduhuma adhafu minal akhar ma idrakil janib al-marjuh, disertai dengan didapatkan dua-duanya ini marjuh. Jadi
yang ini buruk, yang ini juga buruk. Ini nggak bisa dipilih, ini nggak bisa dipilih. Tetapi ini lebih buruk lagi salah satunya. Ya. Mau ngambil yang ini juga buruk, yang ini juga buruk. Dua-duanya pendapat yang sangat lemah sekali. Apalagi yang ini, ya, yang ini saja saya tidak mau, apalagi yang ini lebih pusing lagi misalnya. Lebih ragu lagi, yang ini ragu, yang ini lebih ragu lagi. Ini namanya waham. Ya. Ini namanya waham. Nah, tingkatan yang tidak bisa dijadikan penghapus dari sebuah keraguan, dari sebuah keyakinan adalah syak. Ya, syak kita condong salah satu saja, ini sudah tidak bisa kita jadikan sebagai landasan berpikir kita. Ya. Apalagi kalau dua-duanya memang tidak bisa dijadikan standar, ya. Baik. Sehingga makna kaidah ini secara umum dikatakan oleh para ulama, innal amra al-mutayaqqin thubutuhu, sesungguhnya perkara yang sangat diyakini ketetapannya, la yartafi'u, tidak akan diangkat keyakinan tersebut illa kecuali bidalilin qati'in, dengan dalil yang qati', yaitu dengan yakin pula. Kalau sebuah keyakinan, dia akan bisa dihilangkan dengan keyakinan yang lain. Ya. Seseorang meyakini sesuatu, ya, dia bilang misalnya begini, itu saya yakin buku itu merah, saya sendiri yang melihatnya, dia bilang. Saya sendiri yang melihatnya, saya sendiri yang beli. Buku itu merah. Itu covernya merah. Ya. Lalu ada orang bilang, itu mah biru. Dari mana kamu? Pokoknya itu biru menurut saya, dia bilang. Maka ini tidak akan mungkin kita merubah pendapat kita tentang merah ini. Kecuali apa? Kecuali orang yang mengatakan merah tadi, dia ambil buku tersebut, nih lihat. Warnanya biru kan? Berarti apa? Yakin. Yang ini tadi yakin. Ya. Yang kita rasakan tadi yakin karena kita mengingat-ingatnya, kita yang beli, kita yang maninya, kita meyakini dia adalah merah misalnya. Lalu teman kita bilang biru, kita nggak menerimanya, nggak mungkin, kita bilang. Dia bilang. Lalu dia membawa buku tersebut dan memperlihatkannya kepada kita sehingga kita melihatnya dengan yakin dengan mata kepala kita sendiri bahwa itu warna biru. Barulah kita boleh apa? Boleh menghilangkan keyakinan kita bahwa cover buku tadi warna merah, oh ternyata biru, saya lupa berarti. Nah, barulah berarti keyakinan yang ini dirubah dengan keyakinan yang baru. Dengan dalil apa? Dalil qati, diantaranya apa? Ru'yah, kita melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri, bukan lagi kata orang. Ya. Nah, kalau tidak ada dalil qati, lagi dia tidak bisa menunjukkan dalil tentang keyakinan kita tadi untuk merubah keyakinan kita, maka layar tapi tidak boleh kita menghilangkan keyakinan tersebut. Wala yuhkamu bizawalihi, dan tidak dihukumi dengan hilangnya keyakinan tersebut li mujarradi syak, hanya karena syak, ragu. Ya. Ya, dia bilang saya belinya warna merah. Saya yakin warna merah, walaupun kau berikan keraguan di dalam hati warna biru. Ya, ada keraguan di dalam hati, ya. Maka ketika ada keraguan, jangan dihilangkan keyakinan itu hanya karena syak. Begitu pula kata beliau, wa kadzalikal amru al mutayaqqin, begitu pula perkara yang diyakini ada musubutihi, tidak adanya ketetapannya, la yuhkamu bisubutihi bimujarrad syak, dengan hanya mujarad syak. Ya, sebagaimana yang saya contohkan di pertemuan yang awal, ada orang mau wudu, lalu temannya datang ngajak ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba iqamah, sehingga harus buru-buru, dia lupa apakah sudah wudu apa tidak. Dia langsung sholat, selesai sholat dia mengingat-ingat, tadi saya sudah wudu apa belum. Saya sudah wudu apa belum? Ya, yang yakin bahwa dia belum wudu karena sebelumnya dia sudah buang hajat, ya. Dia ingat dia buang hajat di tempat ini, di tempat itu.
ya, atau dia ingat bahwa dia sudah buang angin tadi, sudah kentut misalnya. Tapi tadi ketika dia mau wudhu, ya apa sudah wudhu atau tidak? Berarti ini apa? Ada mutahharah, tidak adanya kesucian. Tidak ada kesucian ini menjadi ragu, ya. Apa namanya? Adanya kesucian itu yang menjadi ragu bahwa dia tidak suci, iya. Tapi apakah kesucian itu datang? Dia juga ragu. Ya, dia ragu, ya, bahwa tidak tetapnya wudhu itu pada dia itu tidak akan bisa dihilangkan hanya karena mujarad sak. Kayaknya tadi saya wudhu deh. Kayaknya saya belum wudhu. Kayaknya sudah wudhu apa belum ya. Saya ragu seperti itu. Maka ini pun tidak boleh dihukumi sesuatu itu sudah berwudhu, ya. Li'anna syak, karena keraguan itu adhafu minal yaqin, lebih rendah, lebih lemah daripada keyakinan. Fala yu'ariduhu thubutan wa adaman, maka dia tidak bisa dipalingkan dengan menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu, ya. Ikhwati azakumullah. Para ulama mengatakan kaidah ini sangatlah utama. Bahkan dikatakan hampir 4/3 dari perkara fikih ini dibangun di atas kaidah ini. Bahkan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Misalnya ada orang dia berhutang. Dia berhutang. Ya. Dia jelas berhutang. Kemudian kita ragu apa dia sudah bayar. Kita tahu si fulan ini meminjam dan kita melihat dia meminjam kepada si fulan. Ya. Dia sudah meminjam kepada si fulan uang, ya, dia pinjam dan kita saksikannya dan ada saksinya juga dia minjam. Jadi yakin bahwa dia memang meminjam. Kemudian dia meninggal. Dia meninggal. Kita ragu apakah orang tadi sudah bayar apa tidak, ya. Orang tadi sudah bayar utang apa tidak? Sementara dia sudah meninggal, mau ditanya juga nggak bisa. Apa kamu sudah bayar utang belum? Enggak, mayat, sudah nggak bisa jawab lagi. Maka pada saat ini tetap kita bayarkan hutangnya, walaupun mungkin dia sudah bayar, ya. Walaupun dia sudah bayar kemungkinan, ya. Dan kita tidak mendapatkan dalil tentang bukti-bukti bahwa dia sudah membayar, ya, maka tetap itu dibayarkan, ya. Fadainu baqin, maka status hutangnya dia tetap ada. Misal berikutnya, idza waqa'an nikahu bainar rajuli wa imra'atin bi'aqdin sahihin. Telah terjadi nikah antara seorang laki-laki dengan perempuan. Sudah terjadi nikah. Ya. Sudah terjadi nikah. Tsumma waqa'a syak fit talaq. Kemudian terjadi keraguan apakah mereka sudah bertalak tidak, ya. Nikahnya ada akad nikahnya. Tapi apakah sudah talak atau tidak? Ya seperti misalnya suaminya meninggalkan dia lama. Ya, apakah ini ditalak apa tidak? Ya. Sementara nikahnya sudah jelas, talaknya masih belum jelas. Maka perempuan ini tetap dianggap masih berstatus seorang istri si fulan tadi. Jadi pernikahannya ditetapkan sehingga dia tidak boleh menikah. Nah, inilah yang sering saya sampaikan wabil khusus kepada para akhwat, ya, para wanita, untuk menhindarkan menikah di bawah tangan. Apa menikah di bawah tangan itu? Maksudnya nikah siri. Nikah siri itu yang dimaksud adalah menikah tanpa catatan sipil dari negara. Ya, misalnya si fulan mendatangi ayah seorang perempuan yang mengatakan saya ingin menikahi putri Anda. Lalu bapaknya bilang, iya saya nikahkan kamu dengan putri saya. Ya. Maka ini telah terjadi nikah. Ya, telah terjadi nikah. Dia tidak pakai catatan sipil. Ya. Maka ini ikhwati azakumullah akan menyulitkan bagi
perempuan nanti apabila terjadi tasyajur. Tasyajur itu perselisihan dalam rumah tangga. Ternyata suaminya menyakitinya. Menyakitinya sehingga dia tidak tahan, tersiksa, terjadi KDRT dan sebagainya. Maka dia ingin mengajukan khulu, yaitu ingin berpisah dengan suaminya. Maka dia ingin mengajukan khulu kemana? Sementara dia tidak tercatat pernah menikah kepada si fulan. Sementara khulu itu harus diterapkan oleh hakim. Dan di sini hakim, misalnya ayahnya sudah meninggal yang menikahkan tadi. Ayahnya sudah meninggal juga, sehingga nggak diketahui lagi. Bahkan ada orang-orang yang menikah dengan bukan lagi kepada ayahnya, dengan seorang ustadz. Ya. Ustadznya nggak tahu juntrungnya di mana, sudah nggak ada lagi. Ya, perempuan ini mau khulu kemana? Maka dia walaupun dalam keadaan demikian, dia tetap dihukumi istri seseorang. Atau sebagaimana kasus laki-lakinya hilang, meninggalkan dia. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak kunjung-kunjung datang suaminya ini. Ya. Apakah dia dihukumi talak atau tidak? Maka jawabannya dia tetap dihukumi sebagai apa? Istri si fulan. Sehingga dia tidak akan bisa menikah ketika ada orang lain yang menginginkan perempuan tersebut, karena status pernikahannya bakin, tetap, karena talaknya apa? Talaknya syak, terjadi keraguan. Baik, nah, inilah ya khotbah jazakumullah yang bisa kita sampaikan dalam kondisi waktu yang terbatas ini. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada bawa acara kita hari ini, Doni, untuk dipimpin lagi. Mungkin ada yang bertanya tentang kaidah ini. Falyatafadhal masykuran, silahkan. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah mudah-mudahan dapat disimak dan dicerna baik-baik oleh para mahasiswa kita ini. Apa buat kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan, buat akhwat boleh via chat, dan mungkin langganan penanya kita Ustaz Zafari mungkin ingin bertanya, sudah tidak sabar. Fadhal, silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya terkait nikah di bawah tangan tadi ya, atau nikah syiri. Ya. Ini kisah nyata bahwa ada ikhwan yang beliau sudah nikah siri, artinya nikah sirinya yang kedua ya Ustaz ya. Ya. Istri kedua, dan ini diketahui oleh orang tua si akhwat. Ya. Dan orang tua si akhwat sudah menyetujui bahwa anaknya ini dipoligami begitu Ustaz. Nah, setelah sekian lama, karena ini ya mungkin masalah dengan wali siapa? Wali orang tuanya? Wali orang tua, ayah daripada orang tua. Ya. Kemudian setelah berapa lama mereka mengurus surat legalitas di mengurus kakak dan juga ya surat nikahnya juga begitu Ustaz. Nah, kemudian saat ini sudah terdaftar alhamdulillah. Nah, pertanyaan Ana, apakah mereka ini dihukumi dalam syariat? Nah, sementara pada saat awal mau berpoligami ini banyak permintaan oleh ya seperti menyulitkan begitu Ustaz ya, aset apa semua itu dipertanyakan, sementara ini kan sifatnya privacy. Nah, kemudian itu masa COVID lagi Ustaz, ini kan nunggu lagi, sementara ini sudah ingin menikah begitu, sudah ingin ibadah, karena COVID kemarin kan dipersulit buat nikah begitu Ustaz, karena dilarang untuk kumpul-kumpul dan yang semisal begitu Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Syukran. Oh, jadi dia sudah menikah sebenarnya ya? Sudah Ustaz, tapi nikah syiri. Cuman nikah syiri ini sebenarnya bukan diniatkan, tapi karena memang pada saat itu sulit ya, waktu awal-awal COVID itu kan tidak bisa menikah, sementara ini mereka mau beribadah begitu Ustaz. Ini kan akan timbul fitnah bila mana nanti ditunda-tunda begitu Ustaz. Tapi dalam hal ini orang tua daripada si akhwat menyetujui bahwa anaknya dipoligami begitu. Cuman di awal sementara ini nikah syiri dulu, dan kemudian selanjutnya
urus surat-surat legalitasnya seperti itu, Ustaz. Ya, nggak ada masalah di dalam kasus ini ya. Di dalam kasus ini tidak ada masalah. Yang pertama, laki-laki yang menikah lagi ini, berpoligami ini, perempuannya dinikahkan oleh wali ayahnya. Wali ayahnya, walaupun dia tidak tertulis di pengadilan. Ya. Jadi nikah siri itu sah ya. Tidak kita katakan tidak sah. Sah, cuman mudarat bagi perempuan kalau dalam tanda kutip terjadi perkara-perkara yang menyusahkan perempuan tersebut. Kalau semuanya berjalan normal-normal saja, baik-baik saja, memang nggak ada masalah ya. Ya adem ayem aja misalnya nggak ada masalah. Tapi yang namanya rumah tangga, ya mungkin hari ini bilang cintanya lebih tai ayam rasa coklat ya. Tapi kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi permasalahan. Nah, ini yang jadi masalah kalau nikah siri. Secara agama ini sah, ya. Cuman kan tidak ada catatannya di negara. Ketika tidak ada catatan negara, apabila perempuan ini ingin mengajukan pisah dengan suami, karena cerai itu ada 2, ya. Cerai itu pertama di tangan suami, yang kedua di tangan hukumah. Di tangan hukumah. Nah, di tangan suami yang menceraikan istri. Di tangan hukumah ketika sang perempuan ini melaporkan kasusnya kepada hukumah. Dia mengatakan suami saya begini, dia nunjukkan dasarnya, maka saya minta diceraikan. Maka pemerintah membuat sebuah sidang dan menetapkan bahwa si fulanah ini telah berhenti menjadi istrinya si fulan. Nah itu kalau dia tercatat bahwa dia memang adalah istrinya si fulan ini. Nah orang yang menikah di bawah tangan, itu tidak ada catatannya di pemerintah. Walaupun secara agama, kalau memang benar kasusnya tadi dia dinikahkan oleh ayahnya, maka sah itu. Ya, apalagi di belakangan hari mereka bisa urus tentang legalitasnya, maka alhamdulillah ya, wabiha wa ni'mah, maka itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah di dalam kasus tersebut. Mau niat nggak diniatkan ya sudah terjadi nikah, ya maka pasti sudah niat ya, apalagi sudah berikan mahar, apalagi sama orang tuanya dan sebagainya. Maka di kasus ini nggak ada masalah sebenarnya. Baik. Tapi apakah mereka dihukumi berdosa, Ustadz? Karena di sini kan kita tahu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Cuman dalam hal ini kan ada udzur, Ustadz, pada saat itu. Apakah mereka dihukumi berdosa begitu, Ustadz? Ya, ketika yang pernah saya sampaikan, ketika uzur itu makbulah, diterima, ya seperti uzur perkara tidak bolehnya ada walimahan, ya tidak boleh dalam kasus ini ada keramaian dan sebagainya. Sementara hubungan mereka itu sudah terlalu intim ya sehingga dikhawatirkan akan wuqu'uz zina. Ada hujjah di situ ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tuanya juga sudah tidak ada masalah dan sebagainya. Hanya kerumitan di dalam mengurus perkara-perkara tadi. Selain asal itu bukan tasahul ya, bukan tasahul itu artinya belum mengurus, tapi sudah diambil langkah seperti itu ya. Berarti di situ ada maksiyah kepada salah satu di antara perintah agama ya. Jadi ada kemaksiatan di situ ya, tapi dari sisi lain dia berpahala dari sisi menikahnya, tapi dari sisi tidak menaati aturan pemerintah di sini, maka di situ ada maksiatnya. Jadi bisa jadi sebuah ibadah itu berdosa tetapi sah. Ya. Seperti contoh apa? Seperti contoh laki-laki dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Laki-laki yang sholat di rumah. Tidak berjamaah di masjid. Sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Loh kok bisa? Orang sholat kan dapat pahala. Kok bisa berdosa? Dari sisi sholatnya, dia adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari sisi menyelisihi perkara Rasulullah SAW, perintah Rasulullah untuk berjamaahnya, dia berdosa. Itu yang dimaksud dengan berjamaah itu wajib menurut Imam Ahmad ya, bukan berarti orang sholat sendiri sholatnya batal atau tidak dianggap sholat. Tetap dia dianggap sholat, tetapi dia berdosa di dalam hal meninggalkan perintah. Ya begitu juga tadi dalam kasus demikian. Jadi nikahnya sah, tetapi ada
dosa, dan dosa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan uzur syar'i yang dia bisa ungkapkan, ya, dan ada dalil tentang uzur-uzur syar'i tersebut, dan bisa jadi dosanya memang tidak ada karena ada uzur syar'i, ya. Demikian, ya, wallahu a'lam. Ya, ada yang lain? Saya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan 5 tingkatan dalam landasan berpikir, yang pertama tadi adalah yakin, dan yang kedua adalah i'tiqad. Ya. Tolong dikoreksi, bolehkah kita mengatakan kayak pada tahap i'tiqad itu adalah sebuah keimanan, ketika kita meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, kemudian itu pada tingkatan i'tiqad. Kemudian pada tingkatan yakinnya, kita melihat atas kauniyahnya, atas ciptaan Allah terkait dengan misalnya adanya langit, adanya bumi, kemudian ciptaan yang lainnya juga. Bisakah dikatakan seperti itu, Ustadz? Jadi yang yakinnya itu adalah dengan zohirnya, kemudian i'tiqad itu dengan terkait dengan batin. Apakah pernyataan itu tepat atau tidak, Ustadz? Ya. Jadi perkara-perkara i'tiqad itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa diindrawi secara langsung. Ya, dia berkaitan dengan sesuatu yang lain. Seperti tentang Allah, tentang surga neraka, tentang azab kubur, tentang yang lain-lainnya. Itu namanya i'tiqad, ya, karena kita tidak bisa meyakinkan orang lain 100%. Berbeda dengan tingkat yakin. Tingkat yakin itu kita bisa meyakinkan orang 100%. Ya, seperti misalnya apa? Seperti misalnya Ka'bah itu persegi 4 kotak berwarna hitam. Kita bisa meyakinkan orang yang tidak pernah ke Ka'bah dengan misalnya mendatangkan atau dengan membawa dia, ya, dengan kita biayai dia umroh, misalnya dia membantah kita, nggak mungkin, nggak ada Ka'bah itu, misalnya itu hanya cerita-cerita orang saja. Ya sudah, kita bisa yakinkan dia dengan apa? Dengan kita ongkosin dia umroh, lihat sendiri dengan itu. Dia ngeliat dengan mata kepala dia sendiri langsung, bisa. Sementara keyakinan kita tentang Allah, kita beriktikad bahwa ilah kita Allah, bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Kita bisa mendalilkan perkara tersebut dengan berbagai macam adillah, dalil-dalil, ya. Di antaranya munculnya keteraturan alam semesta ini, ya, munculnya Al-Qur'anul Karim yang ditulis oleh yang dibawakan oleh Rasulullah yang tidak ada kekeliruan, tidak ada ini. Kemudian kesempurnaan agama Islam segala macam tentang adanya Allah. Ya. Namun mampukah kita meyakinkan 100% orang lain yang tidak meyakini itu? Ya, misalnya kita mengatakan kalau kamu tidak percaya kepada Allah, di sini mari bersama saya kita lihat Allah langsung. Misalnya, seperti orang-orang Bani Israel ketika dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam tentang Allah, bahkan dibuktikan dengan selamatnya beliau dari kejaran Firaun, yang membelah lautan dan mukjizat-mukjizat lainnya. Apakah mereka tetap yakin Allah itu ada secara 100%? Jawabnya tidak. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Nabi Musa, Arinallaha jahrah. Nampakkan kepada kami Allah itu secara nyata, jahrah. Nabi Musa nggak bisa membuktikan. Karena apa? Karena di sini ada tingkatan i'tiqad, ada dalil, tetapi dalil ini tidaklah bisa 100%. Ya. Dalil ini menjadi 100% buat kita mungkin. Tapi ketika kita meyakinkan orang lain, itu tidak bisa. Ini yang disebut dengan i'tiqad. Ya, berbeda dengan yakin tadi. Yakin itu sesuatu yang bisa dibuktikan 100% dan tidak lagi orang bisa membantah. Tidak lagi bisa membantah karena dia bisa melihat dengan mata dia sendiri, dia mendengar dengan telinga dia merasa dengan pengecapan dia merasa dengan tangan dia. Itu bedanya yakin dengan i'tiqad, ya. Karenanya i'tiqad di dalam Islam memang memiliki dalil. Sebenarnya dalilnya cukup kuat. Jadi i'tiqad itu cukup kuat bagi orang-orang yang paham. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham, mereka hanya mengikuti.
Ya, mengikuti, meyakini, mereka tidak punya dasar dan mereka tidak bisa meyakinkan orang lain. Ya, hanya sebatas keyakinan pada mereka seperti itikat orang awam tadi. Jadi seperti itu. Ya, perbedaan antara yakin dengan i'tiqad. Mudah-mudahan dipahami. Paham Ustaz. Namun Ya. ada kalimat atau istilah hakul yakin itu seperti apa Ustaz? Ada Ya, kalimat hakul yakin, apakah dalam syariat ada? Ada. Kita lihat itu di dalam surah At-Takatsur, ya, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam apa kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam apa, coba ada yang ingat surah At-Takatsur, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmu yang bisa diuji sebenarnya. Ilmu. Tapi belum bisa meyakinkan orang lain. Ya. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Ya. Baru nanti kamu akan masuk kepada ainul yakin. Jadi melihat dengan mata kepala sendiri tentang adanya neraka ini. Ketika orang-orang yang mengumpulkan harta yang banyak ini, berlomba-lomba di dunia ini, mereka tidak yakin dengan surga, dengan neraka, dengan balasan-balasan Allah nanti bagi orang yang berinfak dan sebagainya. Mereka tidak yakin, sehingga mereka tidak peduli itu. Lalu kita datangkan ilmu. Ilmu yakin. Ilmu yakin itu seperti apa? Ilmu yang bisa dibuktikan sebenarnya. Kalau orangnya memiliki hati yang jernih, pikiran yang luas, dan hati yang bersih, dia menerima. Tapi kalau dia dongkol, dia dengki, sebesar apapun dalil yang kita tunjukkan, tidak akan bermanfaat. Padahal dasar yang kita tunjukkan itu sangat kokoh, ya, tidak terbantahkan sebenarnya. Tapi bagi dia, karena dia tidak bisa melihat langsung, maka mereka tidak terima. Maka kata Allah, nanti akan ada saatnya di mana mereka melihat langsung ainul yakin, ya, dengan mata kepala sendiri, dengan melihat itu. Walaupun di dunia ini semua orang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada neraka, surga, tapi satu saat mereka akan melihatnya secara langsung. Nah, ainul yakin ini bagi siapa? Ilmu yakin ini bagi siapa? Bagi orang yang pikirannya jernih, otaknya cerdas. Ya. Ada orang yang meyakini tentang Allah, diajarkan tentang dalilnya, dia nggak paham-paham juga, tapi dia yakin. Otaknya memang nggak bisa nerima. Ya. Tapi dia tetap mengimaninya. Ya. Dia tidak peduli dengan ilmu yakin ini, sehingga dia tidak belajar agama juga, tapi dia tetap melaksanakan perkara agama, ya, karena ilmu yakinnya juga dia tidak kuat, ya, karena otaknya, karena mungkin bagi orang-orang kafir karena kedengkiannya dan sebagainya. Tapi bagi seorang yang hatinya bersih, sebenarnya cukup itu seakan-akan seperti ainul yakin. Ilmu yakin itu seakan-akan seperti, nah, seperti apa? Seperti ilmunya Nabi Adam dengan ilmunya Bani Adam. Ya. Nabi Adam alaihissalam, ilmu beliau apa? Ainul yakin. Karena beliau melihat surga, melihat neraka dengan mata kepala sendiri. Tapi ketika beliau menceritakan kepada anak-anak beliau yang lahir di dunia, yang nggak pernah ke surga, nggak pernah ke neraka, ya, nggak pernah lihat malaikat, ya, keyakinan itu ada. Kenapa? Karena mereka tahu kesolehan ayahnya, kejujuran ayahnya, misalnya kebaikan ayahnya. Harusnya itu sudah menjadi dalil omongan ayahnya benar. Tapi bagi orang-orang yang memiliki keterpanaan dengan dunia ini, ya, terpesona dengan dunia ini, mereka hanya mengatakan, itu omong kosong saja, nggak ada buktinya, saya nggak bisa melihat. Jadi seperti itu. Jadi ilmu yakin ada bagi orang-orang yang memiliki kejernihan hati untuk mengambil ilmu tersebutnya. Tapi kalau ilmu ainul yakin, melihat dengan mata kepala itu, baik orangnya bodoh, baik orangnya hasad, baik orangnya dengki, itu dia tidak akan bisa lagi mengelak, ya. Dia tidak akan lagi bisa mengelak karena dia melihat dengan mata kepala sendiri, ya, mendengar dengan telinga sendiri. Nah, itu bedanya, ya. Demikian, sebagaimana tidak bisa mengelaknya orang-orang kafir ketika mereka nanti kembali kepada akhirat. Karenanya semua manusia itu bertaubat. Semua manusia itu bertobat. Tidak ada yang tidak bertobat ketika mereka melihat neraka.
Ya, mereka minta ampun kepada Allah, mereka meyakini kepada Allah, tapi taubat mereka tidak bermanfaat. Ya. Demikian ya Allah. Ya, alhamdulillah mungkin dicukupkan saja pertanyaannya. Insyaallah kita akan ajukan kembali di pertemuan selanjutnya. Dan jazakumullah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan juga menjadi amal jariah untuk antum insyaallah. Waalaikum jazakallah. Nasyurukum ala husni ihtimamikum. Saya ucapkan jazakallah khairan atas perhatian antum, atas waktu yang antum gunakan untuk belajar ini. Semoga ilmu ini bermanfaat dan memberikan kebaikan dunia akhirat. Insyaallah. Ya. Saya izin untuk lab. Ya. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.